Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dona. Saya dari Prodi 1A PGMI. Pertama-tama saya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Nuardi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang akan dipelajari pada semester ini. Baiklah, judul materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang urgensi Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Berkaitan, sebelum ini rekan saya telah mempresentasikan sebagian materi, maka saya akan melanjutkannya. Langsung saja ke inti pertama, yaitu poin pertama, yaitu Pancasila pasca reformasi menuju revitalisasi dan partisipatif. Pancasila merupakan wujud kontrak politik modern ala Indonesia yang bercirikan nilai-nilai universal yang monoteistik. Secara empiris, Pancasila telah teruji dari masa ke masa dengan melewati berbagai orde, yakni dari Orde Lama, Orde Baru ke Reformasi dengan berbagai hambatan dan halangan. Pasti dong teman-teman semua bertanya, apa sih itu arti revitalisasi? Revitalisasi yaitu upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan ataupun memperbaiki kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulu pernah hidup ataupun pernah vital, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran dan degradasi. Peristiwa ini pernah terjadi pada kepemimpinan Presiden Soeharto terdahulu. Dalam memvitalisasikan tersebut, kita harus mempunyai komitmen, salah satunya yaitu filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila ini terbagi dari 3 poin. Yang pertama yaitu dasar ontologi Pancasila, yang kedua dasar epistemologi Pancasila, yang ketiga yaitu dasar aksiologi Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi negara lainnya di dunia. Ini pasti berbeda. Pancasila yang paling utama yaitu pertama, Pancasila itu terbagi 2. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang tidak dimutlakkan, berbeda dengan ideologi lain yang lebih bersifat tertutup. Contoh ciri dan ataupun ciri-cirinya itu sebagai ideologi terbuka, yang pertama yaitu merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional. Dan keempat, tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab bermasyarakat. Yang kelima yaitu menghargai pluralitas. Sedangkan ideologi lainnya bersifat tertutup, memiliki ciri yang pertama yaitu ideologi itu merupakan cita-cita sebuah kelompok. Yang kedua, ideologi itu akan dipaksakan dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu bersifat totaliter. Yang keempat itu tidak menghormati hak asasi manusia. Dan yang kelima, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan. Dan keenam yaitu isi ideologi berupa tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Selanjutnya yaitu revitalisasi dan internalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Secara rinci, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan kelima adalah nilai keadilan. Selain itu, Pancasila menjadi sumber etik dalam berbagai hal loh. Yang pertama yaitu etika sosial dan budaya, yang kedua etika pemerintahan dan politik, yang ketiga etika ekonomi dan bisnis, yang keempat yaitu etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima yaitu etika keilmuan. Selanjutnya kita beralih dari pembahasan yang tadi ke pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama hal yang harus kita ketahui yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat baik sebagai anggota keluarga masyarakat maupun sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berfungsi membentuk warga negara yang demokratis serta tanggung jawab serta terbentuknya peradaban bangsa yang bermartabat. Dan juga pendidikan kewarganegaraan, pendidikan yang menanamkan sikap demokratis, memiliki sikap sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang selanjutnya direfleksasikan dalam bentuk kebiasaan berbuat sehingga terwujudlah masyarakat yang madani. Di pembahasan ini ada yang namanya paradigma pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cara menanamkan nilai demokrasi dalam bidang pendidikan. Maka paradigma pendidikan kewarganegaraan tidak lain adalah paradigma demokrasi itu sendiri. Dan tujuan pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sampailah yang terakhir, yaitu kesimpulan dari urgensi pendidikan kewarganegaraan. Mau tidak mau kita harus mengikuti sistem demokrasi yang berkembang di belahan dunia barat agar kita tidak ketinggalan dalam segala segi kehidupan. Namun kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai leluhur yang karakter bangsa yang termaktub dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tidak boleh hilang di dalam hati kita maupun pikiran kita. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.